Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar renungan firman Tuhan yang menyegarkan kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau adalah Allah yang setia. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran sesuai firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, pertobatan dimulai dari ketaatan. Diambil dari Yakobus 4 ayat 8 sampai 10. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacita dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Firman Tuhan pagi ini tentang Rasul Yakobus memberikan panggilan yang sangat tegas tentang pertobatan. Bukan hanya perasaan bersalah, tetapi perubahan hidup yang nyata. Pertobatan sejati selalu dimulai dari ketaatan kepada Tuhan. Mari kita perhatikan langkah-langkah yang disampaikan. Pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Yakobus 4 ayat 8. Ini adalah langkah pertama pertobatan. Bukan menunggu perasaan berubah, tetapi mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan. Ketaatan dimulai saat kita datang dalam doa, mencari Tuhan, dan tidak menjauh saat jatuh ke dalam dosa. Kedua, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu. Yakobus 4 ayat 8. Ini berbicara tentang tindakan, yaitu tangan, perbuatan kita, dan motivasi hati, isi hati kita. Pertobatan sejati meninggalkan dosa, memperbaiki hidup, dan mengubah arah hidup. Ketiga, menyesali dosa dengan sungguh. Yakobus 4 ayat 9. Berduka citalah dan merataplah. Yakobus menekankan bahwa pertobatan bukan hal ringan. Ada kesadaran serius bahwa dosa menyakiti hati Tuhan. Bukan sekedar ya sudah maaf ya Tuhan, tetapi hati yang sungguh hancur dan ingin berubah. Keempat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yakobus 4 ayat 10. Ini inti pertobatan, mengakui bahwa kita salah, tidak membenarkan diri, dan tunduk pada kehendak Tuhan. Dan janji Tuhan, Dia akan meninggikan orang yang merendahkan diri. Pertobatan bukan hanya perasaan, tetapi tindakan nyata. Dan ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh bertobat. Tuhan merespon orang yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Tidak ada pertobatan tanpa perubahan hidup. Ilustrasi sederhana, bila seorang sedang berjalan ke arah yang salah, ia sadar bahwa jalannya keliru. Ia merasa menyesal, tetapi tetap berjalan ke arah yang sama. Apakah itu pertobatan? Tentunya tidak. Pertobatan yang benar adalah berhenti, berbalik arah, dan mulai berjalan ke arah yang benar. Itulah ketaatan. Banyak orang menyesal, menangis, mengaku salah, tetapi tidak berubah arah hidupnya. Pertobatan sejati selalu terlihat dari arah hidup yang berubah. Bangun kehidupan yang taat mulai dengan hal kecil setiap hari. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan.
biarkan Tuhan yang membentuk hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa seringkali kami hanya menyesal tetapi belum sungguh-sungguh bertobat. Ampuni kami ya Tuhan, bersihkan hati dan hidup kami. Ajarlah kami untuk tidak hanya berkata-kata tetapi hidup dalam ketaatan kepada firman-Mu. Berikan kami kekuatan untuk meninggalkan dosa dan keberanian untuk berjalan dalam jalan-Mu. Bentuk hati kami agar rendah di hadapan-Mu dan biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih karena Engkau setia menerima kami kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.